Murai batu digantang nggak mau narung bosku ya. Padahal sudah kita berikan settingan lomba, sudah kita full kerodong untuk istirahat, sudah kita kondisikan persiapan dari H-3, H-2, H-1. Tapi pas kita gantang malah nggak bunyi, cuman loncat tangkringan atas, loncat tangkringan bawah, pasang badan, sekalipun bunyi cuman sesekali ngukluk. Nah, kenapa demikian kita akan kupas tuntas ya bosku ya, oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bosku, ketemu lagi dengan kita Raja Masteran Channel. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang masalah klasik murai batu yang saat digantang ketemu lawan gak mau kerja ya bosku ya. Bukan karena settingannya yang kurang, tetapi sebetulnya karena pengondisiannya ini gak cocok dengan karakter burung sampean, atau salah arah lah ya. Pengondisiannya kita itu salah arah sebelum lomba. Jadi pas harian burung ini itu terpantau bagus, bongkar-bongkar materi, tapi kita setting, kita kondisikan untuk lomba, kita bawa ke gantangan, malah saat ketemu lawan gak mau bunyi ya bosku ya. Cuman pasang badan, cuman loncat-loncat doang, sekalipun bunyi cuman ngukluk-ngukluk pendek. Nah ini kan repot ya bosku ya. Sebetulnya gini, terkadang kita, kebanyakan teman-teman itu yang masih nyari settingan, masih beranggapan bahwa pengondisian lomba itu harus kita naikkan porsi EF-nya supaya burung ada tenaganya, supaya burung bagus staminanya, supaya burung bagus nanti powernya. Dan pengondisian lomba itu kita harus full kerodong supaya burung bisa tenang istirahat ya bos ya. Ya nggak salah juga, niatnya bagus, cuman beberapa burung nggak cocok diterapkan pola settingan dan pola pengondisian seperti ini ya bosku ya. Pas digantang malah gak mau bunyi ya, karena bisa jadi burung birahinya terlalu tinggi tapi tenaganya nggak ada. Jadi sebetulnya murai batu kita ini pengen tarung tapi cuman punya birahi doang ya bosku ya, tenaganya nggak ada. Jadi pasang badan aja itu kalau ketemu lawan di atas gantangan, pas turun gantangan baru koar-koar. Nah, yang jadi pertanyaan, padahal sudah kita naikkan porsi EF-nya, sudah kita full kerodong burungnya, tetapi kok malah nggak ada tenaga, kok bisa ya bosku ya. Nah, ketika kita mengalami hal seperti ini, wajib kita mencermati lagi karakter gacuan kita masing-masing ya bosku ya. Utamanya karakter burung kita ini metabolismenya model burung murai batu yang cepat atau enggak. Dan burung murai batu kita ini karakter burung yang gampang naik birahi atau enggak. Nah ini kan perlu jadi garis bawah ya bosku ya, supaya kita enggak keliru pengondisiannya tadi, supaya saat kita gantang itu mau bunyi, burungnya mau narung. Nah hal ini kan sudah sering kita bahas saat live sharing ya bosku ya. Jadi teman-teman yang ingin gabung live sharing, silahkan klik gabung berlangganan channel agar bisa ikut live sharing ya bosku ya. Karena di live sharing itu pesertanya kan khusus yang berlangganan saja. Jadi kita akan kupas tuntas problem murai batu sampean masing-masing secara bersama-sama. Jadi insya Allah nanti akan ketemulah solusi titik terangnya ya bosku ya. Nah kita lanjut lagi ke topik burung yang gak mau kerja saat digantang tadi. Oke ya bosku ya. Yang pertama, harus sampean ketahui bahwa tidak semua burung itu cocok dinaikkan porsi EF-nya sebelum lomba. Terutama untuk burung-burung murai batu yang sistem metabolismenya ini lambat ya bos ya. Kenapa demikian? Karena burung yang metabolismenya lambat, ketika menerima jumlah porsi makanan terlalu banyak, itu tubuh burung gak selesai-selesai nyerna makanannya ya bos ya. Jadi tenaga burung itu sudah habis sekedar untuk mencerna makanannya tadi, karena proses metabolisme itu juga membutuhkan tenaga ya bosku ya, nggak sekedar dimakan terus buang air besar doang. Nah kasus burung seperti ini itu banyak terjadi karena kita masih beranggapan bahwa kita harus naikkan porsi EF dalam jumlah banyak
agar jadi tenaga. Ya kalau burung sampean mumpuni, sistem metabolismenya cepet sih itu nggak masalah, itu bagus dan memang cocok dengan pola settingan seperti ini. Naik porsi EF mulai H-3, H-2, H-1. Tetapi kalau burung sampean metabolismenya lambat, jangan coba-coba pakai pola settingan seperti ini, karena itu nggak akan maksimal burungnya ya bos. Banyak pasang badannya dan saya pastikan burungnya nggak akan enak durasi kerjanya nanti. Sekalipun mau nembak juga paling banyak jedanya ya, banyak ngesot paruh di tangkringan. Nah itu sering indikasi burung-burung yang belum selesai mencerna makanannya. Jadi kalau burung murai batu kita ini sistem metabolismenya lambat, kalaupun kita ingin naikkan porsi EF boleh, tapi jangan berlebihan lah. Misal sebelumnya kita hariannya main di jangkrik 3 pagi 3 sore, pengondisian H-2 mungkin kita bisa naikkan ke 5 pagi 5 sore, H-1-nya ke 7 pagi 7 sore lah. Mungkin itu masih dalam tahap toleransi ya bos ya bagi si burungnya. Tetapi kalau misal kita hariannya 3 pagi sore, terus H-2-nya kita naikkan 10 pagi 10 sore, H-1-nya kita naikkan lagi 15 pagi 15 sore, nah itu repot. Mungkin sampai waktu lomba itu sebetulnya burung kita belum selesai mencerna makanannya ya bos ya, kan nggak fokus lah, burung tarung dengan lawan di depannya itu nggak fokus karena tubuhnya masih mencerna makanan, sedangkan di depan kita lawan sudah mengintimidasi ya, hasil akhirnya dia bisanya cuman pasang badan doang ya. Itu tolong jadi catatan. Nah kemudian yang memperburuk kondisi ini biasanya kita main full kerodong. Padahal burung yang karakternya itu sistem metabolismenya lambat, jemur sinar matahari itu sangat dibutuhkan untuk membantu mempercepat pencernaan makanan tadi ya bos ya, membantu mempercepat proses metabolismenya tadi ya. Bayangkan burung sampean metabolismenya lambat, porsi EF-nya dibanyakin, di full kerodong tanpa jemur pula. Ya mungkin niatnya bagus supaya burung istirahat, tapi nggak bagus juga buat si burung tadi ya, karena nggak cocok dengan karakternya dia. Yang terjadi yang makin berantakan kondisi tubuhnya, metabolismenya udah berat, nggak dibantu jemur matahari ya makin amburadul ya bos. Kayak intinya seperti itu. Jadi saya nggak menyarankan untuk naikkan porsi EF terlalu banyak dan full kerodong burung sebelum pengondisian lomba untuk karakter burung-burung yang metabolismenya lambat, karena itu hanya akan memperburuk kondisi burung tersebut ya. Ketemu lawan bukan dalam kondisi terbaiknya, jangankan mau bunyi ya bos ya, dia nyari makanan yang kita berikan saja belum selesai kok. Nah itu kan repot, bisanya cuman loncat-loncat pasang badan, loncat-loncat pasang badan sampai bawah, burung mungkin sudah selesai nyerna makanannya. Lah itu baru bongkar-bongkar, kan kita jadi bingung akhirnya ya bos ya. Nah selain dari naikkan porsi EF tadi sebelum lomba terlalu banyak terus di full kerodong, untuk kasus burung yang lambat metabolismenya itu usahakan kalau kita main colok di lapangan jangan terlalu mepet lah ya bos ya. Kalau saya cari aman untuk burung-burung yang seperti ini itu stud EF-nya sebelum berangkat lomba saja. Misal kita main jam 3 atau jam 2, berangkat dari rumah jam 12 atau jam 11. Lah itu kita kasih makan sebelum berangkat saja. Kita kasih makan, burung selesai makan, baru kita perjalanan ke arena lomba. Sampai arena lomba kita nggak perlu ngasih stud EF apapun ya bos ya. Jangan ngasih stud EF apapun. Kalau misal burung kita ini kurang emosi ya kita pancing dengan dekatkan murai batu lain, atau kita pancing pakai suara MP3, itu kan bisa disiasati ya. Intinya kita jangan main colok EF untuk naikkan emosi burung tadi, nggak bakal menolong ya bos ya, justru malah memperburuk keadaan nantinya. Nah untuk yang berikutnya itu karakter murai batu yang gampang sekali naik birahi ya bos ya, itu juga kurang cocok ketika kita memberikan pola settingan lomba itu naik porsi EF berlebihan juga di full kerodong. Nah walaupun biasanya burung-burung dengan karakter gampang birahi itu sistem metabolisme tubuhnya cepat ya bos ya, kita kasih jangkrik banyak, EF banyak, itu cepat dicernanya. Tetapi yang nggak cocok ini masalah di pengerodongannya ya bos ya. Mungkin sebagian orang masih beranggapan tadi burung kita full kerodong supaya tenang, istirahat, nyimpen tenaga. Ya oke, nyimpen tenaga, tapi birahinya juga nggak terkontrol ya bos ya. Birahinya ketinggian juga, alhasil ya saat diganteng pasang badan doang karena burung terlalu fokus pada birahinya tadi. Lihat lawan depannya nggak ada emosi, bawaannya birahi aja itu, karena punyanya cuma nafsu aja. Jadi seperti itu. Nah
Kalau kita memang karakter burung kita metabolismenya cepat tapi gampang birahi, saran saya untuk pengondisian H-3, H-2, H-1 sebelum lomba itu jangan terlalu di full krodong lah. Ya mungkin pagi kita siasati embun. Jemur boleh kita kurangi karena untuk menghemat tenaga dan menghindari birahi semakin parah, karena dampak EF naik tadi sudah bikin birahi. Kalau tambah jemur makin birahi ya bosku. Jadi jemurnya cukup sebentar saja kalau burung-burung yang gampang birahi ini. Beda kasus dengan yang pertama tadi, burung yang lambat metabolisme tadi ya bosku. Nah, kita jemur ya kira-kira 10 menitan lah, sekitar hangat-hangat badan. Nah, itu ablak sebentar, angin-angin sebentar, jangan di full krodong langsung ya bosku ya. Ya kira-kira biarkan angin-angin setengah jam biar dia bunyi-bunyi baru dikrodong. Nah, sore hari nanti ketika kita ngasih makan diablak juga setengah jaman biar bunyi-bunyi dan ngebuang birahnya dikit, lalu dikrodong. Nah, H-2 kita lakukan hal seperti itu, H-1-nya kita lakukan sama seperti itu. Nah, terus saran saya untuk burung-burung yang kondisinya karakternya itu metabolisme cepat tapi birahnya gampang naik, kita usahakan settingan mandinya terakhir itu di hari H lomba. Jangan sampai lupa, kalau kita mandinya di H-1 itu nanti biasanya birahi keburu naik lagi. Kita otak-atiknya mandi di hari H lomba pagi atau siang, sesuai dengan terlalu sensitif atau enggak birahi burung sampean tadi. Nah, terus saran saya juga untuk burung-burung yang metabolismenya cepat tapi birahnya gampang naik, paling aman itu kita stud EF-nya itu jangan terlalu banyak saat di lapangan ya bos ya. Kita cukup maksimal jangkrik 1-3 lah. Kalau kita main ular ya maksimal 2-3 aja, jangan terlalu banyak. Dan kalau bisa stutnya agak mepet dengan jam lomba, beda dengan yang pertama tadi. Kenapa demikian? Kalau kita memang stutnya itu sampai lapangan langsung di stut EF, sedangkan lomba masih 1 jam, biasanya burung keburu bocor di bawah ya. Ketika burung bocor di bawah, kita gandang sudah tenaga tinggal setengah. Burung mungkin cuman kerja di awal atau mungkin ngos-ngosan lah, banyak jeda karena tenaganya nggak full ya bos ya, sudah habis buat bocor di bawah. Karena burung-burung seperti ini tuh karakternya biasanya gampang nyaut ya bos ya, senggol bacok modelnya ya. Dengar bunyi burung pelan aja langsung nyaut ya, karena faktornya tinggi. Rata-rata burung yang karakter metabolismenya cepat dan gampang birahi ini. Nah, kita siasatinya tadi menjauh dari arena lomba, nanti sampai kurang 3 sesi itu baru kita ablak bentar, kasih makan, krodong, gantang ya bos ya. Nah, tetapi masih jadi masalah nantinya ujung-ujungnya ketika burung yang karakter kedua ini yang gampang birahi tapi metabolismenya cepat, dikasih pola settingan naik porsi EF banyak dan full krodong. Kalau kita di lapangan ini kurang cermat pengondisiannya, bisa jadi burung juga akan pasang badan doang ketika ketemu lawan. Karena tadi efeknya bisa karena birahinya keburu naik. Makanya kita menyarankan untuk burung-burung yang kasus kedua ini kita menjauh dulu dari arena lomba. Kurang 3 sesi baru mendekat, seperti itu. Kalau kita nunggu terlalu lama di dekat gantangan, di keramaian itu yang banyak burung itu, birahinya pasti keburu naik dulu ya bos ya. Alhasil saat ketemu lawan ya wes, terlalu tinggi birahinya, burung nggak bisa kontrol dan bisanya cuman pasang badan. Sekalipun bunyi biasanya cuman ngelirih atau ngerayu ya bos ya, seperti itu. Jadi beda penanganan di lapangan sama yang kasus pertama tadi. Kenapa kita burungnya pasang badan? Karena faktor metabolismenya lambat, terlalu banyak makan EF itu bisa mendekat ke lapangan dulu, nggak apa-apa. Tapi jangan kasih makan, ngasih makannya sebelum berangkat. Kalau yang kedua ini sebaiknya menjauh dulu dan ngasih makannya mepet, jangan terlalu lama jeda antara makan dan gantang itu, jangan terlalu lama, nanti keburu bocor di bawah burungnya karena karakternya beda ya bos ya. Jadi itu bisa jadi patokan, karena mungkin kita ngelihat referensi settingan teman atau settingan dari video-video di YouTube itu naikkan porsi F di H-3, H-2, H-1 full krodong. Itu memang beberapa burung ada yang cocok dengan settingan seperti itu. Misal karakter burung yang metabolismenya cepat tapi birahinya agak susah, aman dikasih settingan seperti itu cocok pasti. Tetapi kalau burung kita karakternya metabolismenya lambat, birahinya gampang naik, ya repot ya bos ya. Jangan salah, burung nggak melulu yang burung metabolisme cepat pasti birahi gampang naik. Ada burung yang metabolisme cepat tapi birahinya susah juga ada, karena kalau faktor birahi itu mempengaruhi karakter genetik dari mental si burung itu ya bos ya. Kalau mentalnya burungnya
cepet mapannya atau tahan banting sih biasanya karakternya gampang birahi. Tapi kalau burung yang mentalnya belum begitu kuat, birahinya biasanya agak-agak standar lah, nggak terlalu cepat tapi nggak lambat-lambat juga ya. Nah itu bisa jadi gambaran. Jadi untuk teman-teman yang burungnya pasang badan doang ketika digantang, alangkah baiknya coba dululah pakai settingan harian saja ketika digantang. Mungkin burung sampean metabolismenya nggak begitu cepat, tapi ada birahinya. Nah itu kan bisa dicoba jadi opsi ya bosku ya. Pakai settingan harian kita bawa gantang, diamati. Kok malah lebih bagus pakai settingan harian mas? Nah itu nanti bisa dikoreksi dikit aja supaya lebih maksimal. Karena mungkin burung sampean nggak cocok dinaikkan porsi EF terlalu berlebihan sebelum lomba. Itu malah lebih mau tarung. Dan banyak juga burung yang seperti itu. Salah satunya saya pernah punya yang burung hariannya pagi 4 sore 3, mau lomba juga sama, pagi 4 sore 3. Paling sebelum berangkat lomba kita cuman colok kroto dikit ya bos ya, 1 sendok teh lah, itu mau kerja bagus. Tapi kalau kita naikkan sedikit saja porsi F-nya, pernah kita coba naik 77 di H-1, nggak kerja bos ya, cuman pasang badan aja. Nah itu bisa jadi contoh pembelajaran. Oke, kalau tanyakan tulis saja di kolom komentar. Bagi teman-teman yang ingin gabung di live sharing kita, silahkan klik gabung berlangganan ya bosku ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Raja Masteran Channel. Saya Raja Masteran Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.